Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu menetapkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, kali ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga di bab yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, di sub materi yang ketiga ini kita akan mempelajari bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain, atau tata urutan Pancasila memiliki makna saling menjiwai dan dijiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satu adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya memiliki perubahan dari era atau masa ke masa sehingga bisa memenuhi perkembangan zaman. Nah, selanjutnya bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak-hak individu. Nah, namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan juga selanjutnya sila-sila Pancasila yang selanjutnya. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Karena ada beberapa wilayah sudah mengembangkan sistem demokrasi, misalnya seperti di Bali, itu ada yang namanya sistem gotong royong, menyamu brayo, sangkep. Nah, itu merupakan pencerminan dari pelaksanaan demokrasi yang ada di berbagai daerah. Nah, dalam pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian itu disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional dalam bidang sosial budaya ini merupakan Pancasila dijadikan sebagai kerangka dasar untuk mengurangi adanya pengaruh dari westernisasi atau budaya barat yang akan merubah nilai-nilai Pancasila secara asli. Misalnya westernisasi, pengaruh budaya barat yang akan menghilangkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan.
Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara memiliki atau dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara harus ada dalam masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda atau Kamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, misalnya di Bali juga ada sistem yang namanya pecalang. Nah, Pancasila bukanlah ideologi yang tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Nah, menjadi ideologi yang terbuka dan digali dari nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian materi kali ini. Bapak tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.